Ya, halo, selamat datang kembali bersama dengan saya Wildlings diajarin no kakak. Kali ini saya akan membahas 4x4 baru dari Shengzhou yang menurut feeling saya sebentar lagi ini akan dilarang beredar oleh salah satu company dari Yunani. Ya, you know lah what is. Tapi sampai detik ini saya belum mendengar kabar bahwa ini dilarang beredar. Jadi Anda bisa mendapatkannya di toko Cina atau di beberapa toko di Indonesia juga sudah mulai jual ini. Ukurannya adalah 6 cm, jadi seperti mini KJ 6 cm kali 6 cm kali 6 cm. Warnanya adalah color scheme-nya USA color scheme, putih, kuning, merah, putih, biru serta jarum jam, merah, oranye berlawanan, biru, hijau berlawanan. Oke, nggak ada logo Shengzhou di sini. Baik dimanapun juga ya, nggak ada logonya. Piecesnya berbeda dengan Maru, dia semua udah ketutup, udah nggak ada hole di sini. Saya coba nyalakan lampu. Kalau Maru kan di cornernya suka ada bolongan ya, ini udah ketutup semua, jadi semua udah nggak ada yang bolong. Jadi untuk lubrikasi harusnya jauh lebih awet. Ukurannya kecil, jadi cocok sekali untuk tangan Asia, contohnya seperti tangan saya yang agak cukup kecil. Mekanismenya menggunakan core 3x3 dengan spring, tanpa clicking mechanism seperti pada VCube 6. Jadi ini halus, sama seperti Maru lah ya, nggak beda jauh. Bedanya adalah saya akan tunjukkan di bagian dalamnya. Core-nya berbeda. Oke. Cuma dari feeling ini saya nggak tahu ya, saya belum pernah merasakan 4x4 yang feelingnya seperti ini. Tapi kalau di mirip-miripkan, ini rasanya kayak Alpha Haiyan yang sempat beredar dengan nama Alpha 6 ya, salah kaprah. Alpha Haiyan ini rasanya mirip banget sama Alpha Haiyan. Ringannya, bentuk ininya bulat-bulat ya, ujungnya ini agak sedikit bulat-bulat, membulat gak tajam. Lalu juga suaranya berisik, tapi nggak seberisik Alpha 5 contohnya, tapi nggak sediem lan-lan juga gitu. Jadi berisiknya sedang kayak Alpha Haiyan lah, saya bilang ini Alpha Haiyan. Alpha Haiyan kalau versi 4x4 ya seperti ini rasanya. Oke. Kemampuannya cukup bagus. Ini saya dari boxnya saya belum utik, saya buka dari box. Untuk cut corner bisa melakukan sekitar 3/4. Oke. Untuk middle slice corner ini bukan slice ya, middle cut corner ya, juga bisa dilakukan sama seperti pada Maru. Middle to middle juga bisa dilakukan seperti itu. Jadi overall ini memang bagus, cuma beda ukurannya aja dari Maru. Nah, untuk 3/4 lebih ini agak sedikit ngolok, nggak bisa ya. Jadi mungkin saya akan coba kendorin ini. Tapi sebelumnya kita akan coba lihat mekanisme dalamnya. Oke. Beda dengan Maru, mungkin Anda bisa langsung copot ini ya. Pada Shengzhou ini tension awalnya sedikit lebih kencang dibanding pada Maru. Jadi Anda nggak bisa langsung copot edge-nya seperti itu. Jadi sepertinya ini harus dikendorin dulu screw-nya. Dan kita akan coba lihat mekanisme apakah yang terdapat. Mekanisme Maru sih tidak saya nggak berharap ada mekanisme baru di sini. Oke. Ini adalah cornernya, seperti yang bisa Anda lihat sudah tertutup semua, nggak ada sisi ini. Lucunya adalah pada sisi edge ini sedikit ada railing system ya. 4x4 pertama yang memiliki railing system, nggak terlalu tonjol-tonjol juga sih, tapi berasa lah. Ini kelihatan kan di kamera juga ada railing systemnya. Oke. Lalu sama kayak pada mekanisme VCube, dia juga ada inner edge seperti itu, inner layernya ya. Lalu juga di sini saya melihat adanya
stopping mechanism untuk mencegah 2/3 daripada misalign yang akan terjadi. Lalu ini saya belum tahu ini apaan. Oh ya, ini adalah edge kecilnya ya, untuk menyambungkan antara inner mechanism dengan sisi layer luar dan sisi layer keduanya. Oke, seperti itu. Ini adalah sisi atas, skrup dan pernya seperti itu. Pernya sederhana, nggak ada yang terlalu wah. Skrupnya juga. Nah, pada sisi core di sini Anda melihat bahwa ada 1, 2, 3, 4 yang naik seperti ini core-nya. Ini hanya terjadi pada sisi yang menghadap ke warna putih. Harusnya ya, idealnya menghadap ke warna putih. Dan ini adalah sebagai pengganti, kalau Anda melihat review saya mekanisme membongkar Maru 4x4, ini pengganti yang di dalam itu yang ada masukan yang Anda harus masukin dulu ya sewaktu Anda menyusun layer 2 ke bawah. Bedanya kalau di Maru hanya ada 2 pengaman, di sini 4 pengaman. Jadi mereka nggak ambil resiko, 4-4-nya diamanin. Jadi seharusnya ini lebih harusnya ya, saya juga belum coba main kasar, tapi harusnya ini lebih tahan terhadap misalign yang terjadi. Apakah masih tetap dapat misalign? Berhubung Maru bisa, saya curiga ini juga masih bisa misalign. Nah, jadi fungsi dari kaki-kaki ini adalah dia megang ke yang tadi saya tunjukkan, megang ke ini. Kalau Anda lihat ini ada yang bagian kecilnya, dia akan masuk ke situ. Oke, ya, ini akan masuk di situ ya. Jadi digigit sama si putih-putih core ini. Oke. Nah, jadi kemanapun layer ini kan otomatis akan dipengaruhi oleh dua sisi ini, ya, dua pieces ini. Jadi kemanapun pieces ini berada, core ini pun akan align dengan layer itu. Jadi otomatis kita bisa memegang core-nya dari sisi 2 ini, dari dua pieces ini. Oke. Karena ini digigit oleh si core, ini nggak bisa pergi kemana-mana. Oke. Anda bisa coba copot seperti ini sih sebenarnya, tapi berarti Anda harus bongkar semua. Jadi ini yang saya bilang, harusnya ini lebih nggak segampang misalign pada Maru, tapi saya nggak tahu juga. Kita coba lihat reviewnya nanti oleh beberapa cubers yang gelo kalau bermain 4x4. Apakah ini masih bisa misalign atau enggak? Oke, terbongkar juga. Ya, dia ada kaki-kakinya seperti itu, nggak datar seperti pada Maru. Dia agak sedikit melingkar. Oke, ini kakinya bagian dalamnya ini agak sedikit melingkar. Jadi sisi inner edge yang dari sini nih, dia bisa melingkar masuk situ, nggak ada masalah. Oke, jadi nggak lurus seperti Maru. Jadi ini lebih smooth harusnya putaran-putarannya. Oke, dia bisa melingkari, mengitari core-nya ini. Oke, nothing too fancy about this. Oke, ke 5 center pieces lainnya sama. Saya akan coba rakit ulang.